Hai, halo dengan Elis lagi dari Heroes Finansial dan hari ini udah Jumat ya. Apa kabar Anda hari ini? Oke, karena hari ini hari Jumat seperti yang saya janjikan, kita akan bicarakan tentang forex dan hari ini untuk saya akan bicarakan tentang hitungan daripada nilai PIP dan juga saya akan bicarakan tentang strategi untuk untuk total pemula ya. Dan di sini untuk hitungan PIP ini, PIP value ini, Anda mungkin bisa mendapat sedikit ide bagaimana untuk risk management, itu manajemen uang Anda di dalam trading di forex gitu ya. Dan untuk strategi ini saya akan jelaskan trading di waktu yang cocok ya, waktu yang cocok untuk open posisi ya. Meskipun Anda itu pemula, Anda bisa mendapatkan sedikit profit untuk trading di forex ya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis video ini ya. Oke. Dan jangan lupa untuk tonton sampai habis lah kalau Anda pengen tahu dan kalau Anda benar-benar pengen belajar trading untuk di forex ya. Oke, untuk sebelum saya mulai untuk topik hari ini, saya akan bikin review dulu untuk video penjelasan saya Jumat kemarin. Dan kemarin itu saya bicarakan tentang profit itu kan, itu hitungan profit itu daripada perbedaan pips ya. Dan semakin jauh perbedaan pip itu, semakin banyaklah profit yang kita akan dapat ya. Oke. Dan di sini saya akan ingatkan lagi yang untuk PIP ini kan yang kemarin itu saya sudah jelaskan ada dua tipe currency pairs, dua tipe pasangan mata uang yang dengan Japanese yen ataupun yang tanpa Japanese yen gitu ya. Untuk hitungan kedua-dua ini sama ya. Dan misalnya contoh ini USD JPY ya, yang ini dengan JPY ya, dengan Japanese yen ya. Dan misal kalau dia hitung untuk harganya itu seperti ini, dan kita akan mulai hitung daripada PIP-nya di nomor 2 ini, dua digit terakhir ya. Sama juga seperti Euro USD yang tanpa JPY contohnya ini ya. Kita akan mulai hitung PIP-nya, perbedaan PIP-nya dari dua digit terakhir ya gitu. Dan dari situ kita akan bisa lihat perbedaan PIP dari harga buka dengan harga tutup gitu ya. Oke. Ini misal ya, saya tradingnya di USD JPY di sini. Saya buy lah di sini ya. Dan waktu saya open posisi harganya seperti ini. Dan setelah saya tutup posisi harganya seperti ini di sini ya. Jadi hitungannya kan dari dua digit terakhir itu. Jadi kita lihat di sini dari 2 sampai 3 ini kan perbedaannya 1 pip ya. Kalau misal saya trading di 100.000 unit ya, dan untuk pip value itu, hitungan pip value itu sekitar dalam dalam 8.9 dolar gitu ya. Karena itu perbedaan 1 pip, itu hitungannya dari 1 pip ya. Dan misal kalau saya trading yang Euro USD itu, dan sama seperti tadi hitungannya itu dari 2 digit terakhir. Misal kalau saya open posisi seperti amount di sini, harga di sini, dan waktu saya tutup posisi harganya seperti berikut ya. Dan untuk perbedaannya sama juga 1 pip ya. Dan untuk kalau misal saya trading di unit 100.000 unit ya, dan untuk hitungan pip value-nya itu adalah sekitar dalam 10 dolar ya. Oke. Dan Anda mungkin akan merasa, kenapa ya? Soalnya itu pip-nya sama, perbedaan pip-nya sama, dan volumenya sama juga. Yang kita trading kan 100.000 unit, tapi pip value-nya kok ini ya, beda ya gitu ya. Dan disinilah yang saya akan jelaskan dalam video hari ini ya. Oke, dan di sini ada dua penyebab ya untuk yang efek untuk pip value itu nggak sama gitu ya. Pertama adalah pasangan mata uang, dan kedua itu untuk trade volume gitu ya, volume kita tradingkan. Dan pertama kita akan bicarakan tentang USD untuk pasangan mata uang dulu. Misalnya ini USD JPY ya. Dan untuk arti untuk pasangan mata uang ini adalah kita menggunakan JPY untuk membeli dolar gitulah. Kita pegang ini
menggunakan JPY untuk membeli dolar gitu ya. Dan kalau Anda bisa lihat di sini 112.250 ini adalah JPY ya. Kita butuh 112.250 ini untuk membeli 1 USD gitu ya. Gitu untuk ini adalah kurs untuk kita membeli USD gitu ya. Dan ini selanjutnya untuk misal kalau Euro USD ya. Ini artinya kita menggunakan USD untuk membeli euro ya, dan misalnya ini 1.16450, kita butuh amount ini untuk membeli euro ya. Dan itu karena kursnya itu akan berbeda-beda, itu tergantung sama pasangan mata uang untuk currency mata uang yang berbeda. Makanya untuk hitungan pip value-nya itu juga pasti berbeda lah ya. Oke. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang trade volume gitu ya. Dan saya pernah saya sering bilang yang kalau lebih banyak trade volume yang kita tradingkan, lebih banyaklah profit or return yang kita akan dapat ya. Dan Oke, kalau misal ini sama juga kalau kita ke bandara gitu ya. Kalau kita pengen tukar uang dari USD ke rupiah gitu ya. Jadi kursnya gini. Pertama itu waktu saya tukar itu harga untuk kursnya itu 14.000 rupiah dalam 1 dolar ya. Dan saya tukar ke rupiah, ke rupiah waktu itu ya. Dan waktu saya tukar lagi itu dia kursnya itu berubah ke 15.000 ya, ke 15.000 rupiah ya. Dan kalau saya tukar lagi dari Indonesia itu dari rupiah ke dolar gitu ya. Dan kalau di sini Anda bisa lihat, kalau saya tukar tadi 1 dolar gitu ya, saya dapat profit 1.000 rupiah gitu ya. Dan kalau misal saya tukar 1.000 tadi, saya juga akan dapat profit 1 juta gitu ya. Jadi itu lebih banyak kita tukar, lebih banyaklah profit yang kita akan dapat untuk return gitu ya. Dan untuk di forex itu kita untuk unit yang kita pakai dalam trade volume, dalam volume trading ini ya, itu namanya lot ya. Kita panggil dalam forex itu ada term yang namanya lot ya. Dan untuk lot ini itu biasa yang normal ya, satu lot itu sebenarnya kiraannya hitungannya dalam 100.000 unit ya. Dan kalau misal kita trading untuk USD JPY ya, itu artinya kita akan tradingkan satu lot itu dalam 100.000 USD. Dan kalau misal kita trading di Euro USD, kita akan trading misal satu lot itu artinya dia dalam 100.000 USD gitu ya. Dan ini adalah lot size ya, size lot yang kita akan biasa pakai di trading di forex ya. Dan yang normal kalau satu lot itu adalah unitnya dalam 100.000 ya unit. Dan margin yang kita butuhkan adalah 1.000 dolar. Kita harus ada 1.000 dolar untuk buka satu lot ya. Oke. Dan kita juga ada mini lot gitu yang namanya mini lot 0,1 gitu ya, 10 sen gitu. Itu unitnya 10.000 dan margin yang kita butuhkan adalah 100 dolar. Kita ada satu juga yang micro ya, yang 1 sen gitu, orang forex bilang 1 sen, 0,01 lot gitu ya. Itu unitnya dalam 1.000 unit dan itu margin yang kita butuhkan adalah 10 dolar gitu ya. Oke. Dan di sini kita sudah bicarakan tentang pasar mata uang yang affect untuk pip value itu ya. Dan juga kita juga sudah tahu untuk trade volume gitu ya. Dan di sini kita sudah bisa bisa lanjut ke bagaimana untuk kita hitungan pip value gitu ya. Oke, dan di sini formular untuk kita hitungkan pip gitu, pip value gitu ya. Dan mungkin kadang kita akan agak pusing juga ya bagaimana untuk hitungnya. Jadi di sini lebih gampang lah, kita cuma masukkan aja apa yang kita pengen hitung di sini ya. Oke, misalnya saya pengen trading USD JPY di sini ya. Kalau Anda bisa lihat di sini untuk pasangan mata uang itu kita pilih untuk ya USD JPY lah di sini. Kita rubah ke USD JPY. Oke.
Dan di sini adalah pasang mata uang yang saya pengen trading kan. Dan di sini Anda lihat ask price gitu ya di sini. Dan di sini Anda harus buka lihat di platform untuk MT4 ya. Oke, kita buka untuk platform MT4. Setelah kita buka itu platform MT4 itu akan grafiknya akan kelihatan seperti ini ya. Oke. Dan pertama kita harus konfirmasi yang di bagian ini kita sudah pakai pasangan mata uang yang sama seperti yang yang kita pengen tradingkan, seperti yang tadi saya sudah settingkan USD JPY di sini. Jadi kita klik di sini, kita untuk lihat ada harga sell dan harga buy di sini ya. Dan untuk yang di buy ini adalah ask price ya, itu memang termnya ask price namanya gitu ya. Di sini ini sekitar dalam 104.351 gitu ya. Oke, kita akan ambil harga ini, terus kita masukkan ke dalam ini yang ask price gini 104.351. Oke. Ini nggak apa-apa, nggak seharusnya itu sama seperti yang harga yang sedang berlaku, itu sekitar dalam harga itulah kita bisa langsung taruh di sini ya. Oke. Dan setelah itu kita ke posisi size nih, position size di sini itu adalah yang saya bicarakan tadi yang termnya lot gitu ya, lot size gitu ya. Dan misalnya kita pengen trading satu lot gitu ya. Jadi untuk unitnya itu kan dalam 100.000 ya. Jadi sini kita enter, kita masukkan 100.000 di sini, position size gitu ya. Satu lot lah ini berarti ya. Dan selanjutnya kita ke account currency. Ini itu base currency yang kita pakai lah. Dan untuk hari ini kan saya pilih untuk USD karena saya memang base currency-nya USD yang normal lah ya. Kita klik di sini untuk kita settingkan. Kita juga bisa pilih lah euro kalau kita base currency-nya itu pakai euro. Tapi hari ini saya akan pilih untuk USD yang ini normal lah ya. Dan setelah kita isi semua di sini formulirnya, kita langsung klik di sini calculate ya ini. Oke, nah sudah muncul hitungan untuk result untuk pip value saya, nilai pip saya ya. Di sini artinya kalau saya trading satu lot dan 100.000 unit dan setiap kalau pergerakan setiap pergerakan itu adalah pip value hitungannya dalam 9.58 sekitar gitulah ya. Dan beginilah cara untuk kita hitungkan pip value ya, berapa yang kita akan dapat ya. Dan misalnya ya kalau pip itu bergerak 100 pips gitu ya, dan profit yang saya akan dapat itu sekitar dalam $960 gitu ya. Dan itulah di sini cara untuk kita lihat pip value-nya, hitungannya ya. Dan kalau Anda pengen, saya sudah masukkan juga link ini di description di bawah. Anda klik aja linknya ya. Oke, dan mohon diingat kalau untuk hitungan pip ini bukan sahaja membantu Anda untuk menghitung profit Anda, tapi dia juga bisa membantu untuk manajemen uang ya, manajemen uang Anda di trading forex. Dan untuk risk management dengan profit goal nanti saya akan bicarakan di video selanjutnya minggu depan ya. Oke, dan di hari ini kalau Anda sudah tahu formulir ini itu sudah mendingan lah, sudah oke lah ya. Oke, selanjutnya saya akan bicarakan tentang strategi yang gampang untuk untuk yang pemula ya untuk trading di forex. Di sini saya akan sampaikan dalam 3 poin ya. Untuk pertama itu kita buy di pasangan mata uang USD JPY pada jam 7.55 WIB pagi gitu ya. Oke, ini mungkin menurut Anda agak nggak promising sedikit ya, tapi oke, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda history minggu kemarin ya. Untuk history untuk pergerakan market pada jam 7.55 WIB kemarin GMT in midnight. Oke, kita coba lihat. Di sini adalah waktu grafik 5 menit dan pada jam 7.55 WIB pada tanggal 9 gitu ya, pergerakannya 0,7 pips. Pada dia bergerak dalam selama 5 menit itu 0,7 dan
pada tanggal 8 0,9 ya, dan pada tanggal 7 0,5, dan pada tanggal 4 0,5 juga, dan pada tanggal 3 dia nggak bergerak, dia selama 5 menit itu dia bergerak, dia 0 gitu ya, ada di situ terus ya. Dan pada tanggal 2 dia bergerak 4,6 pips gitu ya. Terus kalau kita totalkan dia semua, totalnya adalah sekitar dalam 7,2 pips ya, dalam 5 menit per hari. Kita lihat dalam 5 hari gini ya. Kalau kita pakai hitungan tadi yang untuk pip value hitungan tadi yang populer itu ya, artinya dalam setiap pip itu ada hitungannya dalam 9,6 gitu ya, dolar ya. Dan kita bisa dapat itu kita coba kalikan dengan total pips kita tadi 7,2 kali 9,6 gitu ya. Dan kita akan dapat dalam 1 minggu itu sekitar dalam 69 dolar ya. Ya, kalau misal dalam 1 minggu itu kita luangkan 5 menit waktu kita untuk trading di 755 pagi ini, kita boleh dapatlah dalam 69 dolar dalam 1 minggu gitu ya. Itu nggak begitu banyak sih, tapi lumayan lah sebagai beginner kan, sebagai pemula ya. Oke, dan coba kita luangkan 10 menit ya, coba ya di sini. Pada tanggal 9 kita lihat pergerakannya dalam 10 menit itu dia pipnya bergerak 1,2 pips gitu ya. Dan pada tanggal 8 dia bergerak 2,6 pips, dan pada tanggal 7 2,5 pip, dan pada tanggal 4 1,3 pip, dan pada tanggal 3 dia nggak bergerak juga, dia masih di 0 gitu ya. Tapi di tanggal 2 dia bergerak 2,7 ya. Turun sedikit, tapi nggak apa-apa, ini totalnya 10,3 pips gitu ya. Dan itu untuk hitungannya masih sama. Soalnya untuk hitungan populer tadi kan kita dapat 9,6 setiap pip pergerakannya ya. Dan kalau kita hitungkan 10,3 itu kali dengan 9,6 gitu ya. Dan kita akan mendapatkan profit dalam 1 minggu itu sekitar 98 dolar ya, sudah hampir 100 dolar ya dalam 1 minggu gitu ya. Tapi ini sebenarnya memang nggak begitu banyak menurut Anda, tapi kan kalau Anda masih nggak ada pengalaman untuk trading di forex kan ini udah kira lumayan ya. Soalnya kita nggak pakai apa-apa strategi indikator gitu ya, tapi kita sudah bisa mendapatkan sampai hampir 100 dolar profit di forex dengan hanya trading pada jam 7.55 WIB gitu ya. Menurut saya lumayan lah ya. Oke, dan begitulah untuk strategi yang menurut saya sangat simple dan gampang untuk pemula. Dan itu sebenarnya untuk strategi ini adalah ada teori di belakangnya, itu ada teori lah yang itu adalah ada hubungannya dengan budaya kerja di Jepang. Dan untuk strategi ini memang sangat populer di Jepang ya. Memang banyak trader yang menggunakan strategi ini untuk trading di forex ya. Dan kalau Anda pengen tahu lebih dalam tentang strategi ini, jangan lupa follow untuk video saya selanjutnya di minggu depan di Jumat ya, Forex Corner gitu ya. Karena saya akan bicarakan lebih dalam, lebih detail tentang strategi ini dan juga tentang bagaimana untuk kita trading di forex trading ya untuk pemula ya. Dan untuk sekarang Anda sudah tahu tentang basic ya, bagaimana untuk kita bisa profit sedikit untuk trading di forex, yaitu beli ya, buy di USD JPY pada jam 7.55 WIB. Ini saya sarankan Anda coba untuk lihat trading di forex dengan 7.55 WIB, buy, dan lihat apakah dia benar-benar naik gitu ya. Dan bisa juga komentar di bawah nanti hasilnya bagaimana ya. Dan untuk hari ini sampai di sini saja video saya. Aduh, udah capek juga nih ya. Ngomong tentang pip-pipnya, lot-lotnya itu. Aduh, capek juga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Anda ngerti. Kalau misal Anda nggak ngerti, jangan lupa komentar di bawah. Dan juga coba kasih masukan apalah. Mungkin Anda mau saya jelaskan lebih jelas tentang forex tadi. Mungkin penjelasan saya tadi kurang jelas, agak membingungkan gitu ya. Oke lah, untuk hari ini kalau Anda suka video saya, jangan lupa like. Dan jangan lupa setiap Jumat itu saya akan bicarakan tentang forex ya. Dan kalau Anda masih belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe.
Dan biar Anda ke update juga dengan info-info yang bakal saya sampaikan lewat YouTube channel ini tentang forex maupun binary option gitu ya. Untuk hari ini sampai di sini saja video saya. Sampai ketemu lagi di video Senin depan. Dah.